dosa yang dianggap biasa. Ini yang kedua tadi apa? Tidak tumanina. Kan biasa kita lihat seperti hal-hal biasa. Kalau ada orang mencuri tadi, ya, ada orang mencuri, ada orang nyopet, itu ribut. Tapi ada orang-orang yang dia mencuri dalam sholatnya di masjid-masjid biasa aja, dianggap biasa. Padahal ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, al-abathu wa kathratul harakati fis shalah. Banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia di dalam sholatnya. Banyak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia dalam sholatnya. Di dalam sholat dia SMS-an, dalam sholat dia macam dikerjakan dalam sholat. Wa hadhi afatun la yakadu yaslamu min a'dadun minal musallin li'annahum la yamtathiluna amra Allah. Dan ini banyak kita lihat orang-orang yang seperti ini karena dia tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah kalian salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Wa la yaqiluna qaula Allah, mereka tidak merenungkan firman Allah, "Qad aflahal mu'minun," sungguh telah beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam an taswiyati turaf fi sujud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, boleh enggak seorang mengusap debu ya di tempat sujudnya, misalkan tempat sujud sejadahnya atau tempat sujudnya kotor, lantainya kotor, boleh enggak diusap? Maka Nabi SAW mengatakan, la tamsah wa anta tusolli, jangan usap ketika kamu sholat. Berarti ada sebut merayap di situ, jangan diusap, jangan diusap, biarkan. Ya, ada debu yang mengganggu, biarkan. Walamma su'ila, maka Nabi SAW mengatakan, la tamsah wa anta tusolli fa in kunta la budda fa'ilan, tapi kalau seandainya harus dilakukan, karena sebutnya ini menggigit, ya kan? Atau dikhawatirkan masuk ke lubang hidungnya nanti. Kalau sujud ini masuk ke hidung. Atau ini debunya ini karena dia apa? Flu, atau dia alergi debu. Sejadahnya setiap kali dia sujud gak bisa kena debu. Misalkan, boleh gak dia usap? Maka Nabi katakan, iya. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidan, cukup sekali. Taswiyatul hasa. Wa huwa fi sahih al-jami'. Wa qad dzakara ahlul ilm anna al-harakata al-katsira al-mutawaliyah, dan disebut oleh para ahli ilm, para ulama, bahwa gerakan yang terus berulang-ulang yang tidak ada kebutuhan, jemaah. Kita lihat di sini catatannya. Yang tidak ada kebutuhan, yang gerakan yang terus berulang-ulang yang tidak ada kebutuhannya. Berarti kalau ada kebutuhan boleh gak? Boleh. Kalau ada kebutuhan boleh. Ibu-ibu misalkan bahwa anaknya sholat, anaknya nangis, dibiarkan baru rakaat pertama nangis mengganggu orang sholat, ambil aja gendong. Boleh gak? Boleh. Ketika dia menggendong, bergerak gak dia? Bergerak. Boleh gak? Boleh. Batal gak sholatnya? Tidak. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mencontohkan. Nabi SAW salat, karena Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Nabi salat sambil menggendong cucunya itu Umamah, putranya Zainab, cucunya Rasul SAW. Suatu ketika Nabi SAW sedang salat, kemudian lama Nabi sujud, sampai-sampai para sahabat, ada apa ini kok Nabi lamanya sujud? Akhirnya mereka mengangkat kepala mereka duluan, geliat ada apa? Ternyata di atas punggung Nabi ada cucunya Hasan dan Husain. Selesai sholat Nabi katakan, sungguh mereka tadi naik ke punggungku dan aku tidak mau mencegah mereka, aku biarkan mereka menghabiskan hajatnya. Selesai dia naik baru bangkit Nabi SAW. Artinya jamaah Allah, ini gerakan yang dibutuhkan. Misalkan lagi, imam, jamaahnya banyak, sholat di sini sampai di luar. Sementara
ini mikrofon ini nggak bisa dipakai yang begini, adanya yang di itu saja, pakai azan itu. Boleh nggak dipegang itu? Boleh. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya terdengar suaranya. Terdengar suaranya. Ada hajat, ada kebutuhan di situ. Nah, ini dia. Seperti para sahabat, mereka salat dalam kondisi perang sambil memegang luka mereka yang mengeluarkan darah. Dipegang lukanya sambil dia salat. Nah, dibutuhkan. Atau bahkan disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila kalian salat kemudian fa'arada ahadun ayijtaza baina yadayhi, ada orang ingin lewat di hadapannya, falyadfa'hu, hendaklah dihadang. Bergerak enggak ini? Bergerak. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan, enggak mau dihadang, maka lawan dia. Artinya paksa dia berhenti. Fa inna ma'ahu syaitan, sungguhnya orang ini bersama syaitan. Kemudian kita habiskan ini. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam an taswiyat at-turaf fi sujud. Kemudian وقد ذكر أهل العلم أن الحركة المتوالية بغير حاجة تبطل الصلاة. Jika bergerak terus menerus tidak ada kebutuhan. Misalkan apa? Gerakan yang tidak dibutuhkan. Gerakan main-main dalam sholat. Kemudian gerakan apa? Kepalanya bergerak sana, bergerak sini. Bagaimana kalau gerakan mata jamaah? Ya. Kalau gerakan mata ini Nabi SAW katakan itu adalah dia sedang dirampas kehusyuan oleh setan. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang al-iltifatu fis salat? Orang nengok sana sini ketika sholat. Misalkan dia sholat di sini, orang jalan ke sana ditengok, jalan ke sini ditengok sana, tengok sini. Bagaimana seperti itu? Nabi katakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salati ahadikum. Itu adalah syaitan sedang merampas kekhusyuan sholatnya. Berarti ketika kita sholat, hadap mana pandangan kita? Hadap bawah. Hadap bawah boleh, hadap depan boleh. Tapi hadap depannya itu kalau dipastikan tidak mengganggu. Misalkan dinding, dipastikan tidak mengganggu. Ya. Atau kalau dia ramai orang di depan, hadap bawah. Terus karena di depan ramai, di bawah juga banyak mengganggu. Misalkan saya biasanya kalau khusyuk saya itu biasa kalau pejamkan mata. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, banyak sekali talbis, ya, bisikan-bisikan. Bahkan disebutkan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Banyak orang-orang yang dia merasa kalau pejamkan mata dia akan khusyuk, akhirnya dia seperti tidak. Nabi SAW ketika salat mencontohkan bagaimana wajahnya, pandangan matanya Nabi SAW menghadap ke tempat sujud. Dan Nabi katakan alaihi wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Fa kaifa bil 'abithin fi salawatin. Lantas orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat dalam salatnya, kemudian mereka berdiri padahal mereka berdiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika salat yang dilihat jamnya, yang dilihat apa? Yang dilihat HP-nya, yang dilihat perhiasannya, yang dia bermain-main dengan apa? Dengan pakaiannya dan sebagainya. Aw ya'dil thawbahu aw yalfim isba', atau dia salat sambil begini. Ya, apa namanya ini? Membunyikan tangannya. Ya, sambil jangan. Sambil salat berdiri sambil gerak-gerak, apa? Dia menggerak-gerakkan badannya, lehernya, ya. Maka sebaiknya sebelum sholat digerakkan. Kadang-kadang bisa menjadi kebiasaan itu jamaah, ya. Sebelum sholat digerakkan semuanya. Ketika sholat tenang, ya. Menggerak-gerakkan tangannya. Setiap kali berdiri gerakkan punggungnya, digerakkan pinggangnya. Kemudian awal kim isbahu, dia bunyi-bunyikan jari jemarinya. Kemudian dia gerak-gerakkan bagian anggota tubuhnya. Aw yarmi bi basarihi yaminan wa shimal, atau dia
palingkan wajahnya, pandangannya kanan kiri, atas bawah. La yakhsha an yakhtafa basarahu wa an yakhtalis syaitan min salati, sehingga dia tidak khawatir Allah akan cabut pandangannya atau syaitan merampas kekhusyuannya. Nah, ini dia. Tapi semuanya ini tidak membatalkan salat. Hanya saja apa? Dia bisa mengurangi apa? Pahala dalam salatnya. Maka jemaah, ini dia al-abath wa kathratul harakah fi shalah. Di antara dosa yang dianggap biasa orang adalah dia bermain-main dalam salatnya, kemudian dia banyak gerakan yang tidak dibutuhkan dalam ibadah salatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.